Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini dari proses prarekonstruksi kasus polisi tembak polisi di rumah singgah Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo, kita sudah bersama dengan Anggia Ebony. Ebony, ada informasi terbaru apa dari proses prarekonstruksi di sana? Ya, Aditya dan pemirsa, hingga saat ini kegiatan prarekonstruksi masih berlangsung di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo, dan yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini adalah situasi terkini di area carport dan halaman rumah dari Irjen Pol Verdi Sambo. Jadi di sebelah kiri merupakan gerbang masuk ataupun pagar menuju ke dalam rumah. Jadi dari gerbang itulah dari tadi sejumlah personil kepolisian dari penyidik Polda Metro Jaya, kemudian juga dari Inafis dan Puslap 4 ini masuk dan juga keluar silih berganti untuk melakukan kegiatan prarekonstruksi. Nah, sebagai gambaran, Aditya dan pemirsa, kegiatan prarekonstruksi ini digelar untuk melakukan reka ulang adegan untuk mengusut kasus polisi tembak polisi, khususnya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri dari Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo yang terjadi pada 8 Juli lalu. Jadi prarekonstruksi ini digelar secara tertutup. Awak media hanya terbatas meliput dari luar gerbang rumah saja. Nah, di sini garis kepolisian juga masih terpasang melintasi sekeliling pagar rumah. Kemudian sebenarnya ada sejumlah jendela yang terbuka, tapi dari situ kami tidak bisa melihat ataupun memantau kegiatan apa yang terjadi. Juga suasana begitu hening, tidak terdengar apapun dari dalam yang bisa mengindikasikan apa kegiatan yang tengah dilakukan oleh tim kepolisian di dalam kediaman Irjen Pol Verdi Sambo. Nah, sebagai informasi malam tadi, pihak penyidik Polda Metro Jaya juga sudah melakukan prarekonstruksi di Polda Metro Jaya, tepatnya di gedung Balai Pertemuan yang juga digelar secara tertutup sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia Barat dan berlangsung sekitar 1 jam lamanya. Nah, untuk kegiatan prarekonstruksi malam tadi, sebagai gambaran, kegiatan yang dilakukan adalah reka ulang adegan, di mana sempat terlihat juga ada satu orang yang menaiki tangga gedung Balai Pertemuan di Polda Metro Jaya. Jadi nampaknya ada reka ulang adegan untuk aksi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae yang terjadi pada 8 Juli lalu. Kemudian di tangga gedung Balai Pertemuan juga dilihat bahwa adanya pistol yang diarahkan ke bagian bawah. Jadi kalau melihat dari prarekonstruksi yang terjadi malam tadi, kegiatan hari ini merupakan lanjutan dari prarekonstruksi yang sudah digelar semalam. Jadi nampaknya kegiatan prarekonstruksi ini akan berlangsung tentunya di ruang tidur atau kamar tidur dari istri ataupun juga Kadif Propam Polri dan juga di tangga rumah, karena kalau kita berkaca pada informasi yang dirilis pihak kepolisian khususnya Divisi Humas Polri 11 Juli lalu, yakni 3 hari pasca kejadian, sebelumnya pihak kepolisian mengungkapkan bahwa Brigadir J sempat memasuki kamar pribadi Kadif Propam Polri dan melecehkan istri Kadif Propam juga dengan todongan senjata. Kemudian saat itu Baradae yang juga berada di dalam rumah mendapati Brigjen J yang panik melihat kedatangan Baradae, sampai akhirnya Brigjen J melesatkan tembakan ke arah Baradae, namun 7 kali tembakan tidak ada yang mengenai Baradae. Kemudian Baradae membalas mengeluarkan tembakan sebanyak 5 kali. Jadi kalau dari rilis pertama kali yang disampaikan oleh Divisi Humas Mabes Polri, tentunya kegiatan prarekonstruksi hari ini akan terjadi di kamar tidur dan juga di
area tangga. Sebelumnya pemirsa, pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di kediaman Verdi Sambo ini beberapa kali. Kemudian juga selama olah tempat kejadian berlangsung, pihak dari Puslap 4 Mabes Polri juga melakukan uji balistik dari proyektil, kemudian selongsong dan senjata api yang digunakan dalam peristiwa tersebut. Selain itu juga pihak Inavis juga melakukan olah tempat kejadian perkara dan menemukan sejumlah petunjuk ataupun barang bukti seperti sidik jari, kemudian pihak Inavis juga mengukur jarak dan juga sudut tembakan. Dan juga ada hal menarik tentunya mengenai CCTV yang sebelumnya disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto yang saat itu mengatakan bahwa CCTV di dalam rumah Irjen Verdi Sambo ini rusak sejak 2 minggu lalu atau 2 minggu sebelum tanggal 8 Juli, namun update terbaru dari Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo pada 20 Juli lalu mengatakan bahwa pihaknya sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini, yakni CCTV di sepanjang jalan di sekitar TKP. Ini juga artinya kami juga masih menunggu apakah selain CCTV di dalam ataupun di sepanjang jalan, apakah ada juga CCTV di dalam rumah yang bisa menjadi petunjuk. Namun untuk temuan CCTV ini masih didalami, diperiksa di laboratorium forensik Mabes Polri tentunya untuk nantinya diolah dan bisa menjadi petunjuk konstruksi kejadian yang sebenarnya. Aditya dan pemirsa, hingga saat ini kami kembali informasikan bahwa prarekonstruksi yang digelar oleh pihak kepolisian masih berlangsung di kediaman Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Tadi prarekonstruksi dimulai sekitar pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, sedianya dijadwalkan pada pukul 10 pagi tadi. Namun personel kepolisian termasuk selain penyidik Polda Metro Jaya, ada juga tim dari Inavis dan Puslap 4 ini baru mulai memasuki kediaman Verdi sekitar 1 jam lalu. Dan hingga saat ini kami juga masih menunggu bagaimana nanti hasil dari prarekonstruksi hari ini. Namun kalau kita lihat selama 2 pekan kasus ini berjalan, sejumlah ataupun olah TKP beberapa kali sudah dilakukan juga di lokasi ini. Biasanya tidak ada rilis ataupun statement yang dikeluarkan oleh tim yang bekerja di lapangan, karena sebelumnya pihak dari Polri juga mengungkapkan bahwa nantinya segala hasil temuan, baik itu temuan secara utuh ataupun hasil update kegiatan setiap harinya, ini akan disampaikan satu pintu melalui divisi Humas Mabes Polri. Jadi biasanya kalau dari pantauan kami meliput hampir 2 pekan di sini, biasanya tim di lapangan ini hanya keluar masuk saja dari rumah kediaman Irjen Pol Verdi Sambo, tapi biasanya tidak ada statement yang disampaikan oleh tim lapangan. Kita ketahui pemirsa bahwa begitu kasus ini dirilis kepada publik, Kapolri langsung membentuk tim gabungan pencari fakta, di mana Kapolri juga menegaskan, memastikan bahwa kasus ini akan diusut tuntas secara objektif dan transparan. Dengan demikian, pihak Polri pun melibatkan tidak hanya tim internal saja dari pihak kepolisian, tetapi juga tim eksternal ataupun pihak eksternal seperti dari Kompolnas dan juga dari Komnas HAM. Sementara demikian, Aditya, kami akan kembali perbarui informasi kepada Anda sesaat lagi. Baik, terima kasih Anggia Eboni. Nanti kita akan terus memperbarui proses dari prarekonstruksi kasus polisi tembak polisi ini di kediaman atau di rumah singgah dari Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Sedikit kita review, proses prarekonstruksi ini dimulai pukul 11.20, artinya sudah berlangsung lebih dari 1 jam. Dihadiri oleh puluhan personel dari kepolisian, dari tim Inavis dan Puslap 4 dari Polda Metro Jaya dan Barreskrim Polri. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Polisi segera melakukan autopsi ulang
terhadap jenazah Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Pihak Polda Jambi mempersiapkan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Muaro Jambi, Jambi sebagai tempat pelaksanaan autopsi. Selain menyiapkan lokasi, Polda Jambi juga mempersiapkan personel untuk pengamanan selama proses autopsi berlangsung. Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo menyatakan mengenai waktu pelaksanaan autopsi, Polda Jambi masih menunggu kepastian dari tim Mabes Polri. Sementara itu, pihak keluarga dan Ormas Pemuda Batak Bersatu memperketat penjagaan di makam Brigadir J. Ya Pak. Autopsi nanti itu dari Mabes Polri yang akan melaksanakan. Kapan waktunya Pak? Saya juga belum dapat kabar. Pak Kapolda, yang terkait pengamanan di sana nanti bagaimana Pak? Waktu autopsi Pak? Pengamanan kita juga sudah siapkan, koordinasi dengan Rumah Sakit Sungai Bahar juga sudah kita lakukan. Pokoknya pada saat Mabes Polri atau penyidik dari tim sus sudah siap untuk menyampaikan autopsi, kita sudah siap. Di sana apa di Rumah Sakit Umum dekat? Kita akan konsultasikan dengan tim otopsi nanti di mana dilaksanakan. Pemirsa, untuk mengetahui persiapan jelang autopsi yang rencananya akan dilaksanakan pekan depan, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Bayu Alfarizi di Mapolda Jambi. Bayu, bagaimana dengan persiapan di Mapolda Jambi hingga saat ini? Baik, Aditya dan pemirsa, saya kabarkan kondisi terkini di Mapolda Jambi bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo, bahwa Polda Jambi sudah menyiapkan personil untuk mengamankan situasi di lingkungan makam dan Rumah Sakit Sungai Bahar menjelang atau nantinya pelaksanaan autopsi akan dilakukan. Dan dapat saya sampaikan kepada Anda, Aditya dan pemirsa, bahwa kemungkinan besar autopsi akan dilakukan di Rumah Sakit Sungai Bahar. Karena melihat kondisi areal pemakaman yang tempat jenazah Brigadir Joshua dimakamkan itu tidak memungkinkan karena lokasi pemakamannya begitu sempit. Jadi besar kemungkinan bahwa autopsi akan dilaksanakan di Rumah Sakit Sungai Bahar yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari areal pemakaman. Aditya, kepada Anda dan pemirsa juga saya sampaikan terkonfirmasi kepada kami bahwa kemungkinan besar autopsi akan dilaksanakan pada Senin atau Selasa nanti. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Kapolda Jambi bahwa pihak Polda Jambi sudah mempersiapkan pasukan atau personil untuk bergerak menuju Sungai Bahar ke areal pemakaman Brigadir Joshua dan ke Rumah Sakit Sungai Bahar yang berada di Muaro Jambi. Itu Aditya. Baik. Apakah sudah ada waktu pasti kapan autopsi ulang terhadap jenazah dari Brigadir J ini akan dilaksanakan, Bayu? Aditya, saya sudah mencoba mengkonfirmasikan waktu pastinya kepada pengacara keluarga Brigadir Joshua, yaitu Bapak Simanjuntak, Komarudin Simanjuntak. Pengacara keluarga mengatakan kemungkinan besar bahwa autopsi akan dilakukan pada Senin atau Selasa ini. Selesai dilaksanakannya rekonstruksi ulang di Rumah Dinas Freddy Sambo di Duren 3, Jakarta. Begitu, Aditya. Jumat kemarin juga kan 11 anggota keluarga dari Brigadir Joshua ini menjalani pemeriksaan di Polda Jambi. Mungkin Anda dapat menginformasikan kepada kami kembali mengenai pemeriksaan terhadap 11 anggota keluarga dari Brigadir Joshua ini, Bayu. Aditya, apa yang sudah kita sampaikan bahwa ada 11 anggota keluarga, namun dari 11 itu juga terdapat tenaga medis. Tenaga medis juga ikut diperiksa di Mapolda Jambi pada kemarin karena dimintai keterangan seputar penyuntikan formalin. Penyuntikan formalin kedua pada saat peti jenazah dibuka. Dari 11 tersebut juga terdapat kedua orang tua Brigadir Joshua dan keluarga inti juga ikut diperiksa oleh tim penyidik Mabes Polri yang
datang ke Mapolda Jambi pada kemarin. Dan pemeriksaan Aditya baru selesai sekitar jam 9 semalam. Artinya pihak keluarga menjalani pemeriksaan itu kurang lebih 10 jam di Mapolda Jambi. Dan sudah kita sampaikan bahwa hasil pemeriksaan tersebut menyangkut dari bukti-bukti dan percakapan terakhir kali antara Brigadir Joshua dengan pihak keluarga. Semua bukti-bukti yang dimiliki keluarga sudah disampaikan kepada penyidik tim Mabes Polri yang kemarin berada di Mapolda Jambi, begitu Aditya. Tapi apakah setelah selesai proses pemeriksaan terhadap 11 anggota keluarga dari Brigadir Y ini Anda sempat mewawancarai perihal bagaimana dari hasil pemeriksaan ini selama 10 jam? Karena melihat waktunya juga sangat lama, Bayu. Aditya, pihak keluarga diwakili oleh Komarudin Simanjuntak menyampaikan kepada kami seputar pertanyaan penyidik yang dilakukan atau yang diberikan kepada keluarga inti termasuk kedua orang tua Brigadir Joshua. Pertanyaan tersebut yaitu seputar komunikasi terakhir dengan Brigadir Joshua sebelum terjadinya peristiwa di Jumat pekan lalu. Kemudian penyidik juga menanyakan bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak keluarga, termasuk itu bukti foto, bukti WhatsApp terakhir, dan bukti video, yaitu bukti video di mana jenazah pertama kali dibuka dan pihak keluarga inti melihat satu kejanggalan-kejanggalan yang terdapat di jenazah Brigadir Joshua, sehingga mereka melakukan upaya untuk dilakukan otopsi ulang. Begitu. Bayu, keluarga, kuasa hukum, dan polisi kan hari ini juga dijadwalkan akan meninjau lokasi dari autopsi jenazah Brigadir J ini. Ini seperti apa? Kapan pelaksanaannya untuk peninjauan dari tempat autopsi dilakukan? Adit, saya sampaikan kepada Anda bahwa pihak keluarga dan pengacara hari ini menuju kembali ke Polda Jambi. Rencananya mereka meminta hasil salinan BAP dari pemeriksaan keluarga inti yang dilakukan kemarin. Informasi yang kami dapat, Adit, bahwa setelah mereka dari Mapolda Jambi ini baru akan menuju ke tempat pemakaman Brigadir J. Termasuk juga nanti setelah mereka meninjau pemakaman, mereka akan juga meninjau Rumah Sakit Sungai Bahar. Hal ini dilakukan menurut pengacara pihak keluarga untuk melihat kondisi tempat di mana otopsi akan dilakukan. Dan jika ini tidak, di kedua tempat tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan otopsi, maka pihak keluarga diwakili oleh pengacara akan menyampaikan tempat-tempat lain yang menjadi pilihan agar pelaksanaan otopsi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Begitu, Adit. Baik, terima kasih Bayu Alfarizi telah menginformasikan kepada kami dari Mapolda Jambi.